Halo majikan nih, welcome back lagi memasuki bulan Oktober. Puyeng nggak lo kita menjelang Halloween kayak teman cerita mulu horor-hororan terus. Makanya kalau kalian nih request tuh hati-hati, ntar bener kejadian lu nih dengerin cerita horor mulu kagak bisa tidur. Nah, teman cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Damar. Dimana dia menceritakan kisah liburannya ke sebuah pulau tak berpenghuni, geng. Ya waktu itu sebenarnya dia ditugaskan untuk meliput sebuah acara, mungkin kalian udah sering denger namanya Jember Fashion Carnival di tahun 2022. Jember berarti Jawa Timur ya. Soalnya memang Damar ini adalah seorang penulis artikel yang berkaitan dengan hiburan, kebudayaan, kuliner di sebuah majalah. Ya semacam wartawan tapi khusus rubrik lifestyle begitu. Si Damar ini berangkat ke sana tuh satu tim, ada 5 orang. Termasuk dia ya 5 orang ya. Ada yang namanya Mary itu seorang jurnalis juga, Gusti video dan fotografer. Terus ada Bastian sama Sinta yang dari divisi majalah online. Jadi kayak lebih ke artikel-artikel di online-online begitulah. Kalau Damar tadi kan majalahnya majalah cetak ya. Mereka itu kesananya tuh dari tanggal 4 Agustus. Yang mana acaranya sendiri itu baru dimulainya dari tanggal 6 sampai 7 Agustus tuh di tahun 2022. Mereka sengaja nyampe duluan ke sana tuh buat memang meliput persiapannya nih segala macam kayak di balik layar. Nah pokoknya setelah sampai sana mereka ini diantar kemana-mana tuh sama seorang supir. Ada namanya Pak Bandi, orang asli Jember. Pokoknya waktu itu ceritanya nih di mobil Damar sama yang lain lagi cerita-cerita horor. Perkara di hotel mereka katanya kayak angker gitu, kayak merasakan hal-hal atau hawa-hawa yang gak enak. Nah, karena mungkin denger begitu, si Pak Bani juga jadi cerita. Kalau minggu kemarin, katanya dia habis nganter ada tamu gitu ya, datang juga ke Jember untuk pergi ke sebuah pulau, namanya tuh Pulau Nusa Barong. Tempatnya bagus banget deh katanya si Pak Bandi. Soalnya memang masih sepi, jadi berasa kayak private island gitu. Kalau mau foto-foto segala macam bakalan bebas, kagak ada orang. Cuma memang di sana juga auranya berbeda. Soalnya zaman dulu tuh katanya si pulau itu tuh dijadiin tempat perdagangan VOC, kayak perdagangan sarang burung walet apa-apa begitu dah. Pokoknya Belanda seneng banget sama itu pulau karena dianggap menguntungkan. Sampai akhirnya Belanda itu merasa memiliki pulau tersebut. Tapi semenjak datangnya tuh penjajah Jepang, Belanda nggak mau tuh kalau pulau itu tuh diambil sama si Jepang. Alhasil jadinya sama Belanda pulau itu dibakar. Satu pulau dibakar. Ya waktu itu sebenarnya pulaunya ada penghuninya. Macam kayak kalau gua nggak bisa milikin lu, semua orang juga nggak ada yang boleh milikin. Dibakar jadinya semua orang yang di sana juga ikut kebakar. Takut nggak? Dari situ makanya warga setempat beranggapan kalau pulau tersebut tuh banyak banget yang namanya roh gentayangan yang menjadi jahat ya. Karena tadi pada meninggal dikatakan kan berarti matinya dibunuh tuh, dibakar hidup-hidup. Makanya akhirnya pulau tersebut diberi nama Barong yang berarti roh jahat. Nah pas, kaget. Ada suara. Assalamualaikum. Kita belum berdoa, maaf ya. Udah berdoa dulu, lupa tadi. Lanjut ya. Pas Damar kayak nge-searching tuh di Google, ternyata dia lihat tuh dari gambar-gambarnya memang Pulau Barong ini tuh yang nggak berpenghuni tapi cantik banget. Ya semua itu mungkin karena memang tidak terkontaminasi sama tangan-tangan kotor manusia gitu. Ya udah lama kan nggak berpenghuni jadi nggak ada sampah segala macem. Kayak lu tuh kalau buang sampah kan sembarangan main lempar aja. Nah karena acara Jember Festivalnya tadi tuh masih beberapa hari lagi, jadi mereka nih masih punyalah waktu spare. Toh ternyata sebenarnya kerjaan mereka udah cukup tuh untuk liputan berita tadi tuh persiapannya. Jadi ada lowong nih, waktu lowong. Makanya mereka mikir nih, asik juga kali ya kayak one day trip aja ke sana buat selingan, TikTok doang gitu loh. Apalagi yang namanya Gusti-Gusti tadi tuh yang videografer sama fotografer itu suka banget sama wisata-wisata horor. Cuma kalau kata si Pak Bandi sebenarnya jika mau ke sana itu nggak bisa sembarangan, gengs. Kalau misalkan mau masuk-masuk tuh sampai ke area hutannya tuh yang di tengah-tengah itu memang harus lewat izin dulu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di sana tuh. Karena Pulau Barong ini ternyata termasuk kawasan Suaka Marga Satwa yang dilindungi. Dan di sana kan tadi sama sekali nggak ada penghuninya ya. Jadi pastinya harus hati-hati dan tercatat siapa-siapa aja yang pergi ke sana. Jadi kalau nanti nggak pulang bisa dicari ketahuan track recordnya. Namun kalau misalkan cuma mau ke bagian bibir pantainya aja tuh di pinggiran-pinggiran, itu mah bebas-bebas aja bisa, nggak harus izin. Macam kayak perahu nih melipir sebentar begitu kan, boleh. Ya udah karena itu gas. Singkat cerita, besokannya mereka pergi kan. Karena ini jatuhnya mau one day trip doang, TikTok kan, buat foto-foto segala macem. Pak Bandi ini nganterin mereka sampai ke Pantai Puger namanya. Dan dari situ mereka tuh naik kapal nelayan untuk bisa sampai ke Pulau Barong. Bener-bener kapal nelayan, gengs. Yang kagak ada atapnya gitu, udah kayak sampan begitu loh. Awalnya mereka kayak ragu-ragu, takut-takutan kayak nanti kalau kebalik itu kapalnya gimana di tengah laut. Cuma ternyata dia lihat memang ombak kala itu mah bersahabat. Gak ada hal-hal yang aneh. Hingga akhirnya mereka sampai beneran tuh di Pulau Barong. Bener-bener bagus emang. Ya udah mereka explore tuh di sekitaran pantai kan. Nah waktu mereka lagi kayak jalan-jalan gitu menyusuri pantai, si Mary bilang ini kayak dia kok ngeliat kayak ada orang lari gitu dari dalam arah hutan. Jadi kan
Pantainya itu pantai bebatuan ya, terus langsung berbatasan sama hutan juga. Nah, Mary ngeliat tuh kayak ada orang tadi gitu lari. Namun waktu itu yang lainnya tuh bilang kayak mungkin itu pengunjung lain. Walaupun di bibir pantai daerah situ cuma ada perahu mereka doang tuh dilihat-lihat, tapi kan itu pulau luas ya. Bisa aja pengunjung lainnya tuh di bagian pulau yang sana gitu loh perahunya. Jadi kayak beda sisi lah. Nah, si Damar sama Bastian itu basicnya nggak begitu suka foto-foto. Jadi mereka memutuskan untuk mancing aja, minjem pancingan si punya nelayan yang antara mereka itu ke situ. Dan nungguin yang lain buat pada foto-foto. Karena kan kalau si Gusti emang kayak mau ngambil buat dokumentasi kan, buat dia pribadi. Sama motoin cewek-cewek lah, nih biasa lah si Mary sama si Sinta. Ya udah pas lagi mancing tuh si Damar dapat ikan tapi nggak begitu besar. Si Bastian nih kayak dapat, ya apa nih berat banget nih, kakap nih gede nih. Pas ditarik ternyata boneka. Ya mungkin itu boneka punya pengunjung yang lain yang jatuh kali ya, karena ya basah udah kayak lama gitu loh di dalam air. Ya jadinya bonekanya itu cukup berat, sampai tadi dikiranya ikan kakap kan gede. Kondisinya juga udah nggak begitu bagus, matanya udah hilang guys. Makanya tadinya sebenarnya mau dibuang lagi sama Bastian. Tapi Damar bilang, jangan dibuang lagi, karena kan kalau dibuang lagi berarti ke laut. Udah ambil aja dulu tuh, taruh di perahu, nanti kita buang di tempat sampah pas balik di pantai sana. Ya maksud hati kayak, ya macam pecinta alam gitu lah Cena. Biar nggak ngotor-ngotorin laut. Tahu-tahu Gusti, Mary sama Sinta lari-larian sampai ngos-ngosan nyamperin tempatnya Damar. Karena mereka bilang, mereka nih ngelihat ada ular gede banget tadi tuh di sana tuh. Ularnya keluar dari bebatuan tuh yang di dekat pantai terus masuk ke hutan. Si Sinta nyeritanya sampai merinding gitu kan, kayak ngingetnya ularnya katanya gede banget. Ya udah Damar nanya, ya udah nih mau balik aja apa gimana? Toh kita kan udah lihat nih, udah sampai pulaunya begini nih, udah foto-foto juga kan. Soalnya mereka kan cuma bisa di sekitaran bibir pantai aja tuh, nggak boleh masuk ke area-area hutan. Jadi mau ngapain lagi? Mana panas juga hari itu. Akhirnya kayak ya udah yuk balik yuk. Pas mau balik nih, motor dari kapal mereka tuh mogok, gengs, nggak bisa nyala. Jadi kan itu kapal nelayan yang pakai motor penggerak kan. Nah, itu motornya tuh nggak bisa nyala, gengs. Alhasilnya nggak bisa jalan lah. Mau didayung juga berat, itu kan masih siang ke sore ya. Sedangkan angin tuh lagi berhembus tuh dari laut ke darat. Yang biasanya nelayan aja kan kalau pergi itu tuh malam hari ya, karena menggunakan angin dari darat ke laut. Sementara di sana pun, dilihat-lihat nih handphone mereka, kagak ada sinyal. Wah, kacau nih, panik. Gimana terus begini kejebak? Nah, si tukang perahunya yang katanya dia nelayan juga sih, namanya Pak Heru. Dia berusaha tuh benerin motornya, tapi nggak bisa-bisa. Sementara Damar sama yang lain itu kan juga nggak ngerti ya masalah begituan. Ya udah mereka melipir aja tuh ke area yang banyak pepohonannya karena kan panas. Jadi neduh lah. Optionnya nih mereka mikir, ya udah mereka nih nunggu berharap kalau ada pengunjung lain yang datang hari itu. Nah, minta bantuan deh. Atau apes-apesnya nih, nunggu sampai besok pagi. Karena kalau Pak Heru ini misalkan nggak balik lagi tuh ke Pantai Puger, pasti keluarga sama teman-teman lainnya kan nyariin. Dan mereka pun tahu Pak Heru itu hari itu kan ke Pulau Barong. Atau si Pak Bandi deh, supirnya yang in charge nemenin Damar sama yang lain di Jember. Kan dia juga tahu kalau Damar sama yang lain ke Pulau Barong. Kalau nanti belum balik-balik lah pasti dicariin. Tapi masalah utama yang sebenarnya adalah pada saat itu mereka nggak bawa bekal makanan sama sekali. Lah niatnya cuma mau TikTok doang. Akhirnya udah nunggu nih sekitar sejam lebih ya. Pak Heru bilang, mesinnya rusak nih, kayaknya emang nggak bisa dibenerin, dia juga nggak tahu kenapa. Ya tapi dasar orang Indonesia ya. Dalam situasi begitu tuh masih ada untungnya mereka ini lagi di pulau begitu rusaknya itu mesin, bukan di tengah laut. Lah bayangin kalau di tengah laut bagaimana, terombang-ambing begitu kan, serem ya. Ya udah walaupun mereka ini panik, tapi berusaha untuk nggak panik gitu, karena mau gimana lagi. Worst case-nya nih ya, kemungkinan terburuk ya tadi tuh sampai besok. Pokoknya kalau sampai besok ya pastilah bakalan ada yang jemput, bakalan ada yang nyariin. Cuma ya bete aja gitu, kagak lucu. Kenapa begini sih kita kejebak? Karena bener aja tuh, sampai sorenya nggak ada pengunjung lain yang datang ke sana. Jadi mereka doang yang ada di pulau itu. Ya udahlah, harus nunggu sampai besok. Mana perut udah keruyuk-keruyuk kan lapar ya. Nah, mereka kepikiran nih, sebelum matahari tenggelam nih, sebelum mulai gelap, kayaknya kita harus nyari apa sih macam ranting atau kayu bakar. Buat nanti bikin api unggun, ya buat penerangan sama bakar-bakar ikan lah kalau mau makan. Untungnya kalau masalah api ya pada bawa korek api, karena rata-rata cowok-cowoknya tuh pada ngerokok. Cuma masalahnya kan tadi yang boleh diekspor di pulau tersebut hanya bagian pantainya doang. Sementara kalau mau masuk-masuk ke dalam hutan tuh harus ada perizinan. Namun kan ini situasinya darurat ya. Kalau mereka tidak mendapatkan kayu atau ranting, ntar malam nggak ada pencahayaan kan serem. Nggak bisa lihat apa-apa. Dan siapa tahu juga apinya kan bisa buat minta bantuan. Dari situ ya udah mereka nyari ranting-ranting di sekitaran hutan aja, jadi nggak barbar masuk, jadi di pinggir-pinggirnya aja gitu loh. Karena ya nggak berani juga lah tadi aja ngeliat ular gede banget. Pokoknya mereka mencar. Damar sama Bastian ini akhirnya mancing ikan lagi tuh sama Pak Heru. Si Mary, Gusti sama Sinta ngumpulin di dedaunan, ranting-ranting, semua yang bisa digunakan buat api unggun lah. Pas lagi mancing sih Pak Heru sempat nanya itu teman-temannya nggak masuk ke hutan kan? Si Damar bilang enggak kok, kayak di pinggir-pinggir aja Pak. Mereka juga takut kali masuk-masuk. Cuman kayak Pak Heru nih mukanya kayak khawatir gitu.
gitu loh. Sampai kayak pandangannya tuh nyariin teman-temannya si Damar mulu ke arah hutan. Ya sebenarnya di kapal itu ada lampu petromak gengs yang dari minyak gitu loh. Tapi tetap aja mereka nih butuh api buat bakar-bakar ikan segala macem kan. Abis udah lumayan kekumpul nih, akhirnya ikannya mereka bakar tuh. Mereka juga bikin apinya tuh agak dekat ke perahu ya. Jadi agak ke pantai gitu loh. Karena mereka nggak mau terlalu dekat dengan hutan karena satu ya serem, udah mulai gelap nih. Kedua takut kebakaran kan kagak lucu ya apinya ntar nyamber-nyamber hutan. Pokoknya mereka berusaha menghibur diri deh tuh dengan bakar ikan seadanya, berasa lagi terdampar macam di film-film. Cuma memang waktu itu awalnya mereka nggak takut karena mereka yakin bakal ditemuin tapi besok kan. Ya sabar aja lah intinya. Soalnya masing-masing dari mereka pun sebelum berangkat waktu masih di Pulau Puger tuh sempet update-update sosial media ya biasa lah. Karena kan di sana tuh masih ada sinyal. Jadi pasti orang-orang akan tahu mereka ini hilang terakhir kali mau kemana sih, mau ke Pulau Barong. Ya mereka pokoknya intinya cuma bete aja kok, sial banget tapi bisa begitu tuh kejadiannya. Namun lagi-lagi selalu kita bilang kan yang namanya hari sial kan nggak ada di kalender jadi nggak ada yang tahu. Ya udah mereka ngobrol-ngobrol tuh dan memprediksi kayak tebak-tebakan nih kira-kira apinya bakal bisa nyala sampai pagi apa enggak ya? Terus kira-kira ini besok bantuannya tuh bakal nyariin kita datanya jam berapa nih? Pada taruhan begitulah gengs buat ngisi kegabutan. Habisnya baterai-baterai handphone mereka juga udah mulai pada lobet nih gara-gara kan kalau nyari sinyal terus kan ini ya buang-buang baterai ya. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu dari arah hutan itu kayak ada yang gerak-gerak gitu loh semak-semaknya. Semua langsung berdiri dong. Apaan tuh? Takutnya ular gede yang tadi dilihat siang-siang. Mereka langsung berlindung di balik api karena kan ya ular takut api. Tapi nggak lama ya semak-semaknya dia berhenti nih. Tapi mereka kan udah deg-degan aja. Jadi mikirin ini tidurnya nanti gimana ya? Cuma kalau cowok-cowok sih bilang kayaknya mereka nggak bakal tidur, bakal begadang. Paling cewek-cewek kalau mau tidur ya di pasir udah. Lah mereka nggak bawa alas apa-apaan. Ya udahlah lihat ntar aja kata si cewek-cewek. Mereka pun juga nggak yakin bisa tidur di tempat yang situasi seperti itu. Ya pokoknya di sana nggak banyak hal yang bisa dilakuin ya. Apalagi malam-malam udah nggak kelihatan apa-apa. Cuma di sekitaran mereka aja tuh di sekitaran api. Selain ngobrol-ngobrol, mereka ya udah nyanyi-nyanyi segala macam. Pokoknya hal itu terus dilakukan sampai sekitar jam 10 malam, gengs. Damar sendiri sebenarnya udah ngerasa kayak ngantuk, udah capek banget gitu ya. Gimana sih? Seharian kan udah beraktivitas apalagi di outdoor, pasti itu rasanya remuk lah, capek banget. Semua orang mukanya juga udah lesu, udah begini nih. Begitu. Untungnya ya perut udah keisi sama ikan bakar tadi tuh lumayan lah walaupun rasanya rasa gosong. Si Bastian nih bilang, mau pipis, minta ditemenin dong. Ya takut kan sendirian. Ya udah yang cowok-cowok akhirnya ke pantai tuh agak melipir. Jadi pipisnya langsung di pantai, bukan ke arah hutan kan langsung air ya. Cuma tetap menjauh dari area api unggun, yang kan nggak enak ya kelihatan cewek-cewek. Nah waktu lagi pipis, si Gusti ini bilang, itu orang ya? Jadi di ujung pantai sana tuh ya, kayak ada yang berdiri gengs. Orang item-item gitu loh, tapi kayak ada kuning-kuning kayak pakai sabuk kuning begitu. Ya namanya juga pantai jam 10 malam. Gelap, cuma ada cahaya bulan doang. Dimana pas di ujung tuh kelihatan memang ada siluet yang berdiri. Tapi karena sabuknya itu kuning, jadi kayak kelihatan banget ngejreng begitu loh. Diem doang tapi berdiri nih. Damar di situ juga ngeliat dan yakin kalau ya itu orang karena siluetnya orang begitu loh. Akhirnya sama si Bastian karena penasaran, dideketin biar lebih jelas untuk memastikan itu orang apa bukan. Baru si Bastian jalan beberapa langkah, tahu-tahu orang itu jalan gengs masuk ke arah hutan. Jadi kan tadi diam aja tuh di pinggir pantai sejajar sama Damar sama yang lain lagi pipis nih. Cuman jaraknya jauh. Nah pas mau didekat itu beneran jalan lah. Berarti kan orang. Orang cuk gitu kan. Halo, halo. Si Bastian langsung teriak-teriak kan manggil-manggil. Halo, halo. Tapi karena orangnya udah masuk ke dalam hutan yang gelap itu jadi nggak kelihatan lagi. Gusti langsung bilang nih ke Bastian, balik yuk, jangan ke sana-sana. Ya udah mereka kan langsung balik kan dan cewek-cewek bener aja tuh nanyain kenapa tadi teriak halo-halo. Bastian bilang ngelihat orang tuh mereka. Beneran orang soalnya jalan. Gusti sama Damar kan juga mengiyakan ya. Padahal lihat itu 3 orang. Cuma Pak Heru yang sedari tadi duduk sama cewek-cewek itu bilang kalau di pulau ini kan nggak ada penghuninya. Kalaupun itu orang seharusnya sih dari awal udah nyamperin kan ngelihat kita bikin api ini di sini. Ya makanya dari situ mereka langsung merinding semua nih kayak gitu tuh. Terus tadi apaan dong? Jelas-jelas Damar sendiri juga ngeliat itu sosok ya beneran orang gimana sih diem terus jalan. Jalannya juga normal. Cuma iya kalau dipikir-pikir kenapa nggak nyamperin ya? Langsung auto pada melek. Maksudnya kan tadi Damar udah ngantuk-ngantuk begini ya. Itu langsung kenceng matanya ya. Waspada nih sama keadaan sekitar. Udah nih sampai akhirnya masuk ke jam 12 malam. Ya lama-lama namanya mata tetap aja nggak bisa dibohongin. Maksudnya berat banget gitu. Capek bukan main. Si Mary sama Sinta kayak nyari-nyari barang yang kira-kira bisa digunakan buat jadi bantal gitu loh. Buat jadi apa sih sanggahan. Dia ke kapal kan tuh ngeliat-ngeliat mungkin ada sesuatu. Nemu boneka yang tadi Bastian dapat mancing. Keadaannya pas dipegang udah lumayan kering sih. Karena kan tadi dapatnya siang-siang terus kejemur matahari langsung ya. Terik banget tuh siangnya, panas banget. Cuma ya masih agak lembab-lembab dikit lah. Namun kalau menurut Sinta,
untuk ukuran boneka yang nggak seberapa besar nih masih tergolong kok berat ya, padahal udah nggak basah-basah banget. Kalau keadaannya masih basah ya mungkin aja kan karena jadi berat ada airnya ya. Dan pas si Mary pegang, itu tuh kalau boneka kan biasanya kita taunya isinya apa? Dakron. Yang kayak kapas gitu ya, kalau ditekan-tekan tuh feel-nya kayak empuk-empuk enak ya. Atau ada juga yang isinya kayak apa sih, bulir-bulir gabus yang kecil-kecil yang putih, tau nggak lo? Ya tapi kalau itu kan feel-nya langsung keras ya, ketahuan kalau itu gabus kalau kita pegang. Nah kalau boneka yang ini rasanya kok kayak aneh, kayak banyak-banyak kayak pasir gitu loh gengs. Terus ada kerasa-kerasanya juga macam kayak plastik rasanya. Nah lagi-lagi mereka ini tebak-tebakan kayak taruhan. Habis nggak ada pembicaraan lain. Jadi nebak gitu loh, kira-kira ini isi bonekanya apaan ya. Pas dicoba pegang tuh satu-satu kan dirasa nebak-nebak apa ya. Apa ya gitu ya. Si Damar juga ngerasa aneh nih sebenarnya ini bahannya apa, kok kayak ada plastiknya tapi ada tekstur pasirnya gitu, apa ya. Dan dari belakang punggung bonekanya tuh emang kayak ada jahitannya kayak asal-asalan, kayak nggak rapi dijahitnya. Nah si Pak Heru ini tuh kan punya pisau lipat gitu ya gengs, pisau kecil, akhirnya dibuka sama dia, dijebret. Tapi karena mungkin bukannya cukup kasar ya, nggak pelan-pelan gitu jadi langsung seret, tahu-tahu dari dalamnya tuh keluar kayak tanah berpasir gitu gengs. Yang mana di dalamnya itu memang isinya plastik yang diisi tanah, rambut, ada belatik kecil kayak keris nih segini nih, sama tulisan ada di kertas gitu, ada tulisannya nama orang sama binnya. Nama orangnya nama orang cowok, gengs. Tapi kita di sini nggak berani sebutin ya, takut gua. Lah mereka semua juga jadinya takut pas ngeliat begitu, loh kok begini isinya apaan nih? Jadi ya tadi karena si Pak Heru ini bukannya kasar, plastik di dalamnya jadi ikut kerobek. Yang mana mungkin plastik itu tuh sebenarnya membuat benda-benda di dalamnya tuh nggak basah. Padahal kan tadi basahnya nemunya udah di dalam air ya. Seketika itu juga si Pak Heru langsung kayak shock, gemeteran. Dia panik kayak, aduh, gimana nih? Ya Damar sama yang lain ngeliat Pak Heru panik begitu, ikutan panik juga mereka kayak, Pak emangnya kenapa Pak? Yang ternyata kalau kata Pak Heru, benda itu sepertinya buhul santet yang sengaja dimasukkan ke laut biar nggak ditemuin orang, apalagi di dalam boneka begitu. Jadi kayak memang disembunyikan, gengs. Jadi selama isi dalamnya itu masih utuh, orang yang akan disantet itu akan terus tersiksa. Dan sebetulnya sih dengan dibuka begitu, maka santetnya itu jadi hilang, jadi keluar, dan si target itu bisa jadi kembali normal. Bagus. Namun untuk membuka hal-hal begituan kan nggak bisa sembarangan. Karena tadi ya itu mengandung kekuatan hitam yang jahat dan mematikan. Jadi kalau salah-salah dibuka sembarangan, santetnya tuh bisa kena orang yang buka. Jadi kayak langsung terbang ke dia. Makanya Pak Heru ketakutan. Damar pokoknya bener-bener ngeliat mukanya Pak Heru ini kayak panik banget. Sampai-sampai Damar juga bingung dan kasihan yang ngeliatnya ya. Kayak, Pak tenang Pak. Semuanya berusaha menenangkan Pak Heru nih. Lagi begitu, tahu-tahu Pak Heru kayak melotot ke arah hutan, dia gemeteran gitu loh. Dimana posisinya Damar sama yang lain itu kan ngebelakangin hutan nih, ngadep ke pantai untuk nenangin Pak Heru nih. Jadi Pak Heru ngelawan arah sama mereka. Nah karena Pak Heru melotot begitu, mereka semua juga jadi nengok kan. Dan dari hutan itu tuh terlihat memang ada laki-laki yang berdiri, pokoknya pakai baju hitam dan ada sabuknya tuh warna kuning kayak sabuk bela diri gitu, gengs. Baju juga kayak baju bela diri. Jadi sabuknya kan gede kuning gitu, ngejreng banget, makanya kontras. Namun mukanya waktu itu nggak terlalu jelas tuh. Tapi sosoknya kelihatan banget ya, itu orang berdiri di situ tuh, semua pada ngeliat. Gusti sampai ngomong kayak, halo mas, ini kapal kita rusak, mas orang sini. Tapi orang itu diem aja. Nah itu kan udah aneh banget ya. Damar juga dalam hati udah ngebatin tuh, kayaknya ini bukan orang. Walaupun di situ ada api unggun, tapi yang kelihatan tuh cuma bagian ya sekitaran badannya aja. Ada tangan, ada kaki. Makanya juga bisa ngeliat tahu tuh bajunya warna hitam pakai sabuk kuning kayak baju bela diri. Tapi tahu cepret, si Gusti malah moto dengan flash kamera biar ada cahaya. Dari situ mereka baru ngelihat mukanya. Yang mana itu adalah laki-laki dengan kulit yang udah membiru, tapi matanya nggak ada. Langsung pada teriak heboh lah ngeliat begitu. Si Pak Heru juga langsung panik naik perahu dan teriak kayak, ayo naik semua, cepet naik. Ya langsung lah cowok-cowok pada naik dan yang cowok-cowok langsung pada bantu dorong perahu, udah nggak mikir, pokoknya harus pergi dari situ. Akhirnya mereka ngedayung, gengs. Untungnya kebantu angin juga. Karena kan itu udah malam-malam ya, emang angin darat ke laut tuh. Namun dengan muatan 6 orang begitu tuh satu kapal ya lumayan berat. Mereka kecapean lah di tengah laut. Cuma masih bisa tuh ngeliat Pulau Nusa Barong tuh masih kelihatan dikit. Perkara kan masih ada api unggun mereka tuh yang masih jadi masih ada merah-merahnya dikit gitu loh, kelihatan membara di tengah kegelapan. Mereka semua udah deg-degan banget gitu loh, udah kayak nggak bisa mikir. Si Damar aja sampai mikir, aduh mati nih, mana di tengah laut. Di kapal itu juga pelampung cuma ada 2 biji coba. Sedangkan mereka kan berarti ini total berenam. Ntar kalau kapalnya kebalik pada bisa berenang apa enggak kagak tahu dah tuh. Semua udah pada berdoa aja. Untungnya ada perahu lain yang datang tuh, yang ternyata memang itu perahu lagi nyariin mereka. Jadi Pak Bani si supir itu tuh nungguin kok ini orang pada nggak balik-balik, Damar sama yang lain. Akhirnya dikirim tuh dicari bantuan. Tapi tahu nggak gengs? Itu perahu bantuan sebenarnya udah berangkat, udah nyariin dari jam 8 malam. Cuma mereka katanya nggak
ngeliat ada siapa-siapa di pulau itu. Udah ngiterin sampai 3 kali di daerah bibir pantainya tuh nggak ada apa-apaan. Makanya dicarilah ke laut, kali hanyut atau gimana gitu loh. Baru ketemunya pas tadi ya udah damar sama yang lain. Terombang-ambing di tengah laut daripada kecapean. Kacau ya. Ya untungnya dari situ mereka selamat. Tentunya mereka langsung cerita tentang penampakan yang mereka tadi lihat kan. Apalagi si Gusti kan sempat moto. Pas dilihat hasilnya kameranya error. Jadi satu memory cardnya error. Nah mereka juga dapat info nih dari warga sekitar. Katanya setahun sebelumnya itu memang ada ditemukan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya itu siapa meninggal di pulau tersebut dengan pakaian bela diri, pakai sabuk kuning dan mata yang nggak ada. Merinding banget. Ya karena tanpa identitas, jadi nggak ada yang tahu juga itu meninggalnya kenapa. Sampai masuk berita katanya yang sehari beritanya. Langsung merinding semua pas dengar cerita itu dari orang-orang sana ya. Cuma untuk yang tadi boneka beruang dengan isi yang dipercaya itu bohong juga nggak tahu nih apa hubungannya. Itu boneka kan pas dibuka begitu juga langsung dibuang, ditinggal di pantai. Tapi Damar ini tuh mendengar kalau abis sehari setelah mereka udah balik ke hotel ya terus sudah siap-siap acara Jember Fashion Week-nya nih, Pak Heru tuh sakit. Mereka taunya pokoknya dari Pak Bandi. Ya nggak tahu juga tapi nih sakitnya karena apa ya. Yang jelas Damar sama yang lain sih bersyukur banget kalau mereka nih masih bisa selamat. Dan ternyata di Pulau Nusa Barong itu juga memang terkenal ada siluman ularnya, gengs. Jadi jangan-jangan ular gede yang dilihat waktu itu tuh yang nggak tahu itu beneran ular atau siluman. Takut banget ya ceritanya ya. Tapi nih gue jadi keingetan sama cerita film Pulau Hantu yang zaman dulu tuh dari tahun 2007. Ingat gak lu pada tuh? Ya pada tua lu kalau tahu. Itu mah film kan ikonik banget habisnya ya. Dengan setan yang rahangnya kebuka gini. Yang mana ceritanya sama tuh. Mereka nih ada sekelompok orang ke pulau kosong yang tidak berpenghuni. Jadi ada sekawanan remaja gitu 8 orang. Ingat banget nih kita masih di ceritanya. Pokoknya tokoh utamanya tuh 2 tuh ada Dante sama Nero. Sisanya teman-temannya mereka lah. Nah mereka ini pergi ke pulau namanya tuh Pulau Mandara atau Madara. Namun di pulau itu tuh bukan yang bener-bener nggak ada penghuninya. Ada resort. Jadi macam kayak private island lah. Kalau Pulau Barong tadi kan beber kagak ada apa-apaan, cuma ada penangkaran hewan doang. Nah, yang ngelola resortnya itu tuh namanya Patandu, sama ada karyawannya namanya Lasar. Yo, lo masih inget kita? Nah, sedari awal, si Patandu tuh udah bilang, buat jangan pergi ya ke bagian belakang pulau ya, karena bahaya gitu di sana tuh masih banyak hewan liarnya, pokoknya nggak boleh ya, terlarang. Ya udah Dante, Nero sama teman-temannya mah iya aja. Hari pertama mereka main-main seru tuh di pulau itu tuh. Nah di resort itu ceritanya ada foto anak kecil nih. Yang pas ditanya sama si Lasar ngejelasin kalau anak itu bernama Tania katanya. Anak dari pemilik resort yang meninggal karena tenggelam di belakang pulau dan mayitnya belum ditemukan. By the way, tapi ini pemilik resortnya beda lagi ya, bukan si Patandu ya. Patandu tuh cuma jadi kayak manajer aja lah di hotel itu. Dari situ ya udah kayak kebanyakan cerita horor, gengs. Ini kan isinya kayak bocah-bocah Badung ya. Besokannya malah pada penasaran sama bagian belakang pulau. Macam definisi makin dilarang makin penasaran. Jadilah mereka semua nih pergi ke bagian belakang pulau itu naik jet ski cenah. Ya karena berarti kan jatuhnya ngelanggar pantangan nih. Dari awal kan udah dilarang. Dari situ satu persatu diteror dan dihabisi sama hantu penunggu Pulau Madara tadi tuh yang begitu. Hantunya kayak rahangnya besar banget tuh kayak di posternya. Masalahnya Patandu sama Lasar yang padahal kerja di situ ya itu ikutan juga kena. Dia habisin inilahi gitu karena si hantunya. Ya semuanya akhirnya berusaha survive dari hantu tersebut sampai si pemilik resort nih atau ayahnya Tania tuh datang tuh. Dikiranya kan itu hantu anaknya yang telah lama hilang kan. Kayak dipanggil, Tania ini ayah begitu. Lah ujung-ujungnya ayahnya juga dihabisin. Pokoknya yang selamat akhirnya cuma 2 orang. Si Dante sama si Nero tuh. Makanya gue bilang tadi tokoh utamanya tuh mereka. Namun di akhir film ternyata diliatin kalau Tania tenggelam itu bukan karena tenggelam biasa. Melainkan ditarik sama hantu yang begitu tadi. Jadi hantu itu ternyata bukan Tania, emang penghuni pulau tersebut. Tania tuh dibunuh sama hantu itu. Lah kan kita jadi penasaran nih, itu hantu sebenarnya siapa? Filmnya booming banget dulu tuh. Lanjut deh. Film kedua, Pulau Hantu 2 tuh di tahun 2008. Si Dante sama si Nero kan masih hidup tuh di Pulau Hantu 1. Tahu-tahu kebangun mereka di Pulau Madara tadi di resortnya. Ya mereka juga nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka ada di sana lagi, kayak nggak bisa pergi. Tiba-tiba ada 6 orang tamu yang ngengong datang, katanya udah reservasi. Jadi macam kayak grupnya Dante di Pulau Hantu 1 tadi itu, geng sini 6 orang baru. Yang mana 6 orang ini juga pada bangor-bangor. Mereka main-main tuh ke bagian belakang pulau yang sebenarnya udah dibilangin jangan ke sana-sana. Ya udah ujung-ujungnya mereka ditaruh lagi tuh sama hantu yang gitu yang rahang gede banget, ngeri. Dan mereka semua nyari cara untuk bisa keluar dari pulau itu, tapi ujung-ujungnya pada mati tuh satu persatu. Ya lagi-lagi hanya Dante sama Nero yang selamat. Mereka berhasil keluar dari pulau naik kapal. Film selesai. Lanjut lagi filmnya, ada Pulau Hantu ketiga tuh tahun 2012. Jadi yang terakhir tadi film kedua kan ternyata si Dante sama si Nero kan ke tengah laut, terus abis itu udah kan. Nah di tengah laut kapal mereka kebalik tenggelam dan hanya Nero yang selamat. Dari situ ingatannya Nero nih kayak kehapus, macam orang lupa ingatan tentang semua hal yang terjadi di Pulau Madara. Selang beberapa tahun nih,
Resort Pulau Madura itu sempat tutup ya, karena kan pemiliknya udah innalillahi itu di filmnya pertama. Nah dari situ resortnya dibeli lagi sama ada orang kaya gitu namanya Patigana. Direnovasi tuh, dibuka lagi. Alanya si Nero-Nero ini ceritanya lagi nyari kerjaan. Ujung-ujungnya ditawarin jadi pegawai resort situ. Ya balik lagi ke situ. Tapi kan dia lupa ingatan nih ceritanya nih. Jadi waktu kesana dia kayak cuma merasa deja vu aja gitu. Kayak ingat, kayak gue pernah kesini dah. Namun ternyata setelah resort itu dibuka, tamu yang menginap di sana ini mulai menghilang satu persatu. Yang ternyata semua itu adalah ulah Patigana, si pemilik resort baru ini yang memang sengaja mengorbankan para tamu-tamunya buat dijadiin tumbal. Dimana di sini setannya jadi ada dua, yaitu setan yang tahannya gede gitu yang selalu pakai baju putih, yang memang penunggu pulau dari film pertama tuh, sama ada setan baru peliharanya Patigana. Berantem, gengs. Ya udah dari situ Nero sama orang-orang yang tersisa tuh lagi-lagi berusaha keluar dari pulau. Namun di tengah jalan nih, saat mereka udah berhasil pergi tuh pakai kapal, kapalnya kebalik lagi dan semuanya kecebur tuh ke laut. Habis itu tamat. Nggak tahu nasibnya gimana nih, apakah si Nero ini bisa selamat lagi atau enggak, apa ya udah semuanya udah innalillahi. Nah, setelah 12 tahun kemudian, dari tadi tuh terakhir film Pulau Hantu yang ketiga berarti ya tahun 2012. Di tahun ini, tahun 2024 ada lagi, gengs. Film Pulau Hantu, tapi ini jatuhnya bukan yang keempat. Karena pas gua lihat-lihatnya, pemainnya pada baru semua. Dan konsep hantunya juga lebih natural. Yang lebih bagus banget kelihatannya, serem, gengs, sekarang. Yang ternyata memang di Pulau Hantu yang baru ini tuh jatuhnya cerita baru. Yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan film Pulau Hantu sebelum-sebelumnya. Jadi jatuhnya apa ya? Rebranding menjadi film yang bener horor dan dark. Abis dari trailernya nih kita lihat produsernya itu yang buat film di Ambang Kematian yang kemarin itu loh. Ya itu kan konsepnya dark banget ya. Ya mana kalau film Pulau Hantu yang sebelum-sebelumnya dulu tuh dari 1 sampai 3, itu kan sebenarnya konsep filmnya agak ke horor komedi. Jatuhnya horornya cukup light sebenarnya. Nah, yang baru ini itu beda total. Yang pas gua tonton trailernya tuh memang lebih menjanjikan, horornya tuh lebih kental, lebih serius juga ceritanya. Beda banget maksudnya sama Pulau Hantu yang 1 sampai 3 tadi. Bener-bener udah kerasa banget seremnya kalau dilihat dari trailernya. Yang main tuh ada Cindy Nirmala, ada Ferdi Sulaiman, Taskia Namya, Buki Bimansur, Samo Rafael, Peti Sandaya, Isabel Yahya, Hana Hanon, banyak dia pokoknya. Tapi ya itu yang gua suka nih, walaupun kayak ini versi seriusnya ya, rebranding dari film legend banget ya Pulau Hantu ya. Ikonik hantunya itu tetap dipertahankan, tapi memang dibuat lebih upgrade total. Jadi kalau film-film Pulau Hantu yang sebelumnya itu kan hantunya kayak cuman muncul doang gitu nakut-nakutin, tapi kita nggak tahu nih junjurangannya itu hantu mati kenapa. Terus kok bisa jadi penghuni Pulau Hantu itu tuh nggak ada diceritainnya. Historinya tuh bagaimana, background itu bagaimana. Nah, kalau film yang Pulau Hantu terbaru ini yang 2024 itu dibuat lebih real karena memang ada background story-nya kenapa itu hantu bisa jadi hantu. Kenapa bisa gentayangan dan kenapa mulutnya kebuka terus. Ini kan seru, jadi kita penasaran ya. Ya soalnya kan film-film horor sekarang tuh udah pada upgrade semua ya, dari segi cerita, efek hantunya segala macem. Makanya film Pulau Hantu yang baru ini tuh bener rebranding jadi film horor yang serius yang beneran serem. Kalau nggak mah bakal dirujak sama netizen. Yang kalau gue baca-baca sinopsisnya ya, film ini tuh mengisahkan tentang adanya sekelompok orang yang terjebak di sebuah pulau yang nggak berpenghuni atau tidak terdaftar di peta, yang namanya juga Pulau Hantu. Karena memang katanya ya, fun fact-nya, banyak loh pulau-pulau kecil yang nggak kedaftar di Indonesia nih. Ya di Indonesia itu kan banyak banget pulau habisnya. Cuma kenapa mereka bisa sampai sana kita juga belum nonton, belum tahu. Baru baca sinopsis sama trailernya aja, atau terdampar di sana. Mereka ini abis lulus kuliah soalnya. Tokoh utama di film ini tuh namanya Dara ya, yang diperankan oleh Taskia Namya. By the way, dia juga yang main di Ambang Kematian tuh, aktingnya udah juara deh, bagus banget. Nah, Dara ini diceritakan itu adalah remaja yang cukup rebel, dimana dia punya ibu yang cukup posesif, mengekang dia banget tuh, jadinya mungkin rebel aja bawaannya, capek adik ketemu mulu. Ya keras kepala banget tuh si Dara tuh. Nah, abis dia lulus kuliah nih, ceritanya dia pengen ngerayain kelulusannya itu bareng teman-temannya, ya sekalian farewell lah. Karena kan bakal sibuk nantinya tuh sama kerjaan masing-masing. Tapi hal tersebut tuh dilarang sama ibunya, kagak boleh. Jangan pergi-pergi begitu. Cuma si Dara kayak, bodo amat, udah gede masih aja dilarang-larang. Jadinya dia tetap nekat ya tuh pergi sama temen-temennya. Mereka party deh tuh di kapal yang mereka sewa tuh patungan. Ya mungkin ini karena nggak nurut sama omongan orang tua kali judulnya ya. Kapal mereka ini kebawa arus dan terdampar tadi tuh di sebuah pulau tidak berpenghuni. Dari situ makanya langsung banyak deh teror-teror yang mulai bermunculan, yang membuat mereka ini berusaha keras untuk melarikan diri dari pulau itu. Baru dari situ Dara keingetan nama ibunya, merasa menyesal gitu udah mengabaikan larangan dari ibunya buat sebenarnya kan nggak boleh pergi ya. Ya namanya penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datang duluan di depan namanya pendaftaran.
Ya makanya kalau kita lihat dari trailernya ya, itu banyak banget adegan-adegan yang bikin tegang. Ya menurut gue ini filmnya bener-bener sangat menjanjikan, bener-bener sangat next level dari film Pulau Hantu sebelumnya. Beda total, setotal-totalnya. Definisi ini tuh film yang beneran kejebak di sebuah pulau mistis gimana sih? Tapi endingnya apakah si Dara ini bisa keluar tuh sama teman-temannya atau pada mati semua begitu ya Allahualam. Filmnya kan belum tayang, kita juga belum nonton. Baru tayangnya nanti tanggal 10 Oktober tuh. Berarti minggu depan ya. Nah, sekarang kita tonton bareng-bareng dulu aja nih trailernya nih, kalian lihat nih. Aku dengar Papa bosan sama ruang kerja Papa. Jadi aku gambar. Cheers! Pak. Kalian ada yang dapat sinyal nggak? Terus ini kita di mana? Kita nggak terdampar kayak kapal-kapal ini, Kang. Katanya di Indonesia tuh masih banyak banget pulau-pulau yang belum terdaftar sama pemerintah. Mungkin ini salah satunya. Kalian tunggu sini ya. Dar? Noah? Halo? Kenapa kamu lakukan itu ke Papa? Kapan Mama jemput aku? Dia belum mati. Tuh bagus banget kan ya? Beda banget pokoknya kalau dilihat dari sinematografinya. Yang kental banget kalau film ini tuh dark, tapi poin utamanya hantunya. Sekarang lebih serem, terasa lebih real. Ya menurut gue sih keren banget ya. Film Pulau Hantu nih bisa jadi se-level up ini. Salut sih, gue jadi penasaran. Jadi buat kalian yang suka genre horor, cerita-cerita yang kayak kejebak di sebuah pulau, dan penasaran juga nih, pulau yang dimaksud tuh sebenarnya pulau apa ya? Mungkin di film ini tuh akan dijawab tuh, makanya nanti kita coba nonton ya tanggal 10 Oktober. Rame-rame tuh ke bioskop. Sekalian nostalgia tuh ngeliat hantunya yang ikonik banget, tapi udah glow up sekarang cena. Glow up-nya tapi lebih serem. Nah kan kita kepo ya, itu kenapa mulutnya bisa kebuka begitu terus? Katanya bakal kejawab nanti tuh ada alasan background historinya kenapa mulutnya begini terus. So itu tadi gengs cerita dari teman kita namanya Damar mengenai pengalamannya di pulau tidak berpenghuni. Yang jadinya kita keingetan apa yang ngebahas film Pulau Hantu. Ya udah nanti coba ya tanggal 10 Oktober kita pada nonton nih, makanya buat melihat nih itu gimana tuh filmnya tuh seremnya kayak apa. Serta jawaban-jawaban ini orangnya pada mati semua, itu hantu mangap kenapa. Nanti coba komen-komen ya kalau udah pada nonton ya. Terima kasih semuanya majikan ya. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita seperti biasa boleh ke email di bawah ini, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita